Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, hari ini saya mau bongkar-bongkar tanaman. Nah, pasti untuk para sahabat indah ada yang tanya, kalau sudah mengenal lama aglonema, apakah mungkin aglonemanya bisa terkena penyakit juga? Ya, jawabannya pasti. Namanya aglonema, mau itu yang sudah biasa dengan tanaman hias aglonema atau memang yang belum terbiasa dengan aglonema, terkadang aglonema ada saatnya untuk sakit. Bagaimana cara kita untuk tahu apa saja ciri dari aglonema yang sakit? Nah, sahabat indah, ini saya sudah ada beberapa tanaman aglonema yang memang sudah terlihat walaupun kita biasa atau tidak terbiasa dengan aglonema. Pastinya kalau sudah mengenal aglonema yang kuning seperti ini, bisa tahu kalau aglonema ini dia sedang mengalami penyakit. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk tanaman hias aglonema yang memang sudah terlihat seperti ini? Jadi kita harus bongkar, kita harus cross check dulu di bagian batang dan juga di bagian dari tanamannya. Jadi wajib untuk dibongkar terlebih dahulu. Nah, sahabat indah, untuk jenis tanaman hias aglonema itu biasanya kalau dia menandakan dia sakit itu mulai terlihat dari bagian daun. Nih salah satu contoh aglonema yang kurang siram. Nih, ini kalau kurang siram itu dia di bagian ujung-ujungnya tuh dia agak sedikit menguning, terus dia seperti berjamur, jadi kelihatan banget aglonemanya kurang sehat. Nah, ini juga walaupun dia tumbuh daun baru, tapi untuk daun lamanya dia berbeda di bagian warna. Ini tanda aglonema yang kurang baik. Terus seperti ini juga, nih sahabat indah, nih aglonemanya kurang, pasti harus ada yang bermasalah, jadi wajib untuk dibongkar. Daunnya seperti ini nih, lonyot nih. Ini tanda-tanda ada jamur. Ini juga padahal daun mudanya tetap ada, cuma dia terlihat seperti ini tuh. Nah, langkahnya kita harus dibongkar. Sekarang saya bongkar dari sini dulu. Ini saya pakai floral foam, jadi tumbuhin tanpa akar, tanpa media akar. Ini saya bongkar semua. Oh, kalau dengan floral foam itu kemungkinan dia tumbuh akar atau hidupnya itu dia lebih dari 80%. Jadi sangat besar sekali. Ini dia sebetulnya sehat, cuman karena kurang air jadi dia kelihatannya kurang baik aja. Padahal dia sehat. Tapi nggak ada salahnya nanti kita akan rendam dengan menggunakan sunlight terlebih dahulu. Ini faktor lainnya selain aglonemanya lonyot atau kurang baik itu bisa terjadi karena media tanam yang sudah basi. Jadi kalau untuk para sahabat indah, kalau aglonemanya sudah sakit seperti ini, langsung bongkar. Terus kalau bisa juga untuk media tanamnya silahkan dirubah. Jadi jangan gunakan media lama. Media lama itu bisa kita taruh di taman atau di tanaman-tanaman hias yang kiranya tanamannya itu dia nggak terlalu rewel banget. Jadi saya bongkar semua ya sahabat indah ya. Wow, sampai tembus. Nggak ada apa-apa, berarti artinya media tanamnya yang sudah kurang baik. Memang udah lebih dari 3 bulan memang saya tidak ganti, jadi harus saya ganti dulu. Dan kemungkinan di sini banyak sekali binatang-binatang.
Ini sahabat indah, ini sudah beberapa kali saya potong dan alhamdulillah potongannya juga sembuh, terus udah gitu dia malah bertunas walaupun saya tidak menggunakan daun pancing, hanya bonggol saja alhamdulillah tumbuh. Nah seperti ini, nggak sakit, berarti medianya memang yang bermasalah. Sehat ya, tuh calon anakannya. Sahabat indah, sebetulnya kalau setelah saya periksa tadi, aglunemanya tidak ada apa-apa, namun ada ciri tanda ini bisa saja terkena spot merah. Maka dari itu saya akan rendam dengan sabun beserta air sunlight. Jadi campur air beserta campuran sunlight. Jadi di sini sahabat indah nggak usah ragu, kalau aglunemanya sakit silahkan direndam seperti ini dengan menggunakan sabun, nanti lalu dibilas lagi, biarkan selama 5 menit berada di dalam air rendaman sabun. Nih, daun-daunnya pun terkadang terkena kutu-kutu sisik di bagian belakang, jadi wajib kita bersihkan. Setelah 5 menit, lalu kita angkat dan akan kita bilas kembali dengan menggunakan air bersih. Aglonema tuh sangat mudah sekali perawatannya kalau kita sudah benar-benar mengenal, terus nggak usah ragu lagi. Jadi kadang banyak yang menanyakan, boleh nggak sih direndam pakai sabun? Bukannya air sabun itu bahan kimia, jadi tidak aman. Sebetulnya boleh, asalkan kita nantinya bilas kembali sampai benar-benar bersih. Nah sebetulnya nih sahabat indah ya, akarnya tuh bagus banget ya, hanya terkendala pada bagian medianya saja. Jadi
medianya mungkin di dalamnya itu terkena bakteri sehingga dia menimbulkan bagian-bagian daun yang menguning. Tapi jangan salah, kalau kita diamkan lama-kelamaan dia akan timbul yang namanya spot merah. Nah, spot merah itu dapat diatasi dengan cara seperti ini. Jadi aglonema yang didiamkan saja lama-kelamaan terkena spot merah karena kita tidak waspada sebelumnya. Oke. Nah, sahabat indah, setelah ini saya akan rendam kembali untuk aglonema dengan menggunakan antrakol secukupnya saja, kira-kira. Kalau bisa sih ditaker ya 1 sendok makan, tapi kalau saya kira-kira saja. Terus saya taruh juga B1 agar aglonema ini tidak stres karena saya bongkar. Jadi saya aduk. Ini aglonema yang sudah saya bilas tadi, lalu saya rendam. Diamkan kurang lebih 5-10 menit kembali. Setelah saya lakukan, ini saya lihat juga tidak ada tanda-tanda spot merah. Jadi saya tanam kembali. Seharusnya sahabat indah saya menggunakan sarung tangan memang, cuma berhubung saya orangnya nggak mau ribet, jadi abis ini bisa potong kuku atau langsung membersihkannya. Biasanya saya langsung bersih lagi slow release atau osmokot untuk nembakin bagian akar terus anakan, cuman berhubung lagi nggak ada jadi pakai yang ada aja ya. Nanamnya seperti biasa, nggak ada teknik tersendiri atau cara-cara khusus. Nah, kalau sahabat indah yang rajin di rumah, silahkan setiap pagi dijemur. Tapi usahakan untuk aglonya jangan juga terlalu banyak dipindah tempatin. Jadi misalkan ditaruh di sini, tapi di sini itu memang terkena sinar matahari pagi. Terus pada siang hari dia nggak terlalu kepanasan, jadi yang bener-bener pas banget dan cocok. Nah, untuk para sahabat indah, untuk cara menanamnya pun jangan terlalu ditekan, hanya goyang-goyangkan saja seperti ini, biarkan dia alami. Jadi kalau kita tekan malah bisa membuat bagian akar itu dia stres. Nah, cukup termasuk rewel ya untuk jenis tanaman hias aglonema. Kalau kita nggak ganti medianya, dia langsung menimbulkan bentuk yang berbeda. Terus udah gitu bagian warnanya pun dia berubah. Nah, untuk sahabat indah di sini saya pengen aglonemanya itu di bagian sini dia keluar akar juga, jadi akan saya pendam. Kalau sudah banyak akarnya nanti bisa langsung kita potong tanpa kita harus membongkar bagian bonggolnya. Nah, jadi agak didalemin sedikit. Nah, untuk akar yang mini atau masih akar sedikit, gunakan pot yang bisa menyesuaikan, jadi tidak terlalu besar agar
Kalau semakin dia kecil seperti ini, dia lebih cepat untuk tumbuh akarnya dibandingkan kalau saya menggunakan media pot yang lebih besar. Bisa saja, namun untuk akarnya sendiri dia agak lebih lama diperbanyak. Nah, sahabat indah, kebetulan di sini karena bagian batangnya sudah panjang, terus dia di sini bagian atas batangnya dia sudah mengeluarkan akar juga. Jadi saya mau potong. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya potong memang minim akar, tapi nanti mudah-mudahan karena memang ada akarnya juga, jadi bisa hidup. Ini kita oleskan saja sama antrakol. Di bagian lukanya dikasihin antrakol. Terus lalu didiamkan beberapa saat. Untuk yang minim akar, gunakan pot yang berukuran kecil. Nah, untuk sahabat indah, setelah ini baru kita siram sama air rendaman antrakol tadi yang dicampur dengan B1. Nah, sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, beginilah cara saya untuk mengobati aglonema yang sudah tidak subur, juga menandakan aglonema itu tidak sehat. Langsung saya bongkar, tidak menunggu lama agar tidak terkena penyakit yang namanya spot merah yang malah bisa jadi membahayakan jenis tanaman hias aglonema. Nah, untuk para sahabat indah di rumah yang punya aglonema dan ada permasalahan sama seperti saya, sebaiknya lekas untuk dibongkar terlebih dahulu, langsung dibenerin, jangan terlalu berlarut-larut agar bisa cepat tertolong. Untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan videonya. Dan untuk para sahabat indah, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan yang pastinya banyak rezeki. Waktunya saya undur diri, mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, dan perlakuan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Thank you.